Sobat PMI, Siamo Tutti Fratelli, selamat datang di Yona Humanity, podcast PMI Kota Denpasar yang membahas tentang kepala merahan, komunitas relawan, dan kegiatan seru lainnya. Saya Alila Prabaharta dari Forpis yang akan menemani kalian di episode kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita didatangi oleh narasumber yang sangat amat luar biasa. Kita akan membahas hal organisasi dengan teman seperjuangan kita, khususnya di Forum Anak Kota Denpasar ya, yang mewujudkan hak anak yang harus didapat. Boleh dulu dong kenalan nih dengan kakak siapa aja. Oke, halo semuanya. Jadi kenalin sebelumnya aku di sini namanya Yoga, bisa panggil Yoga, dan aku sih sebagai Ketua Forum Anak Daerah Kota Denpasar periode 2025-2027, dan aku juga di sini nggak sendiri aja. Halo, perkenalkan nama aku Mayang Ratika, biasa dipanggil Mayang. Aku sebagai Wakil Ketua 1 Forum Anak Daerah Kota Denpasar periode yang sama 2025-2027. Salam kenal semuanya. Oke, kita bersama Kak Yoga dan Kak Mayang yang sangat luar biasa. Ini ketua dan wakil FAD. Iya, betul. Sekali. Jadi kita kebetulan hari ini berpartner berdua. Emang selalu akan partner ya untuk Iya, kegiatan pasti dong. berikutnya. Iya. Oke nih, untuk teman-teman mungkin yang nonton yang masih belum familiar tentang FAD, boleh dong dulu dijelasin FAD itu apa? Oke. Kalau ngomongin forum anak ya, FAD itu kan Forum Anak Daerah Kota Denpasar. Jadi forum anak itu sebenarnya kita sudah berdiri dari tahun 2011. Jadi sudah hampir sekitar kurang lebih 13 tahun ya, 13 tahun lamanya forum anak berdiri. Dan tapi di forum anak juga bukan hanya sekedar pengurus saja. Jadi ada juga namanya Duta Anak Kota Denpasar. Nah, Duta Anak inilah biasanya membawa wajah baru ya, wajah anak-anak Kota Denpasar yang sampai saat ini kenapa forum anak bisa dikenal oleh banyak orang, karena ada Duta Anak itu sendiri, seperti itu. Kalau ngebahas tentang Forum Anak, kalau Forum Anak itu organisasi yang menaungi anak-anak di seluruh Kota Denpasar, dan anggotanya itu sendiri itu adalah anak-anak di daerah itu. Jadi kita, aku dan Yoga dan teman-teman pengurus itu sebagai perwakilan yang nantinya membantu proses pemenuhan hak-hak anak sebagai perwakilan dari pengurus untuk anak-anak yang ada di Kota Denpasar, kayak gitu. Keren banget ya, ternyata udah lama banget dari 2011 ya. 2011. Oh, jadi ada Duta Anak juga. Betul. Oke, berarti yang selama ini aku lihat di Instagram FAD itu yang biasanya turun ke sekolah itu Duta Anak atau langsung pengurus intinya? Itu kita berkolaborasi sih. Iya, betul banget. Jadi kadang kalau ketika kita kerja, ketika kita berkegiatan di lapangan tuh kita udah nggak ada lagi mandang entah dia duta, entah dia pengurus, karena perihal duta nggak ada duta juga yang bisa kita lakukan kalau tanpa adanya pengurus. Itu juga sebaliknya, forum anak tidak akan terkenal kalau memang tidak ada wajah dari duta itu sendiri. Itu sih. Keren banget ya, berarti pas seleksi duta itu sama juga ya kayak seleksi kalian pas mau menjabat jadi pengurus. Kebetulan kita berdua kenal Forum Anak dari duta juga. Kita pernah menjadi duta. Yoga sebagai Duta Anak Kota Denpasar tahun 2024 Komisi Partisipasi, saya sendiri Komisi Jaringan. Kalau dibilang tanpa duta tuh susah. Tetap bisa berkegiatan karena Forum Anak kan ada pengurus, tapi duta sebagai wajahnya dari Forum Anak. Bagaimana Forum Anak itu terbentuk, bagaimana Forum Anak itu berkegiatan, itu ada wajah-wajah dari duta. Ide-ide dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Forum Anak itu pun dari duta dan dibantu oleh pengurus untuk merealisasikan dari ide-ide tersebut gitu. Keren banget ya, ternyata jadinya kayak Duta Anak itu sebagai wajahnya kalian gitu ya. Betul. Keren banget. Jadi kan ini rata-rata yang ikut kan remaja ya, dari umur 14 tahun ke atas. 14 tahun ke atas kan banyak banget remaja. Jadi menurut kalian kenapa sih remaja itu penting banget untuk ngikutin forum atau organisasi seperti kalian ini? Kalau ngomongin kenapa harus ikut forum ya, pertama gini, kalau dari pandanganku sendiri, jujur aku sebenarnya dulu adalah orang yang takut bersosialisasi. Dan kenal forum anak itu pun sendiri karena sebelumnya pernah datang sosialisasi. Jadi kayak ada pengurus forum anak saat itu tahun 2023 datang ke sekolah. Nah, di situ awalnya ngeliat kayak terkhusus forum anak ya, sebenarnya kan banyak ada organisasi di luar. Nah, forum anak ini kok seru, kok asik gitu. Nah, pada saat itu forum anak sosialisasi tentang Gempita namanya gitu. Pembinaan Duta Anak di tahun 2024. Nah, awalnya 2023 tuh belum tertarik gitu. Nah, lanjut ke 2024. Nah,
pada dasarnya kenapa akhirnya bisa ikut organisasi itu karena mikir pertama kita punya banyak waktu luang yang kita ada hari ini. Contoh kayak sekarang kita udah bulan Desember udah mendekati masa liburan. Nah ini sebenarnya banyak waktu, banyak kesempatan yang bisa kita lakukan dan kita bisa maksimalkan kesempatan itu sendiri. Dengan ada kita di forum, dengan kita ada di organisasi, tentu itu menjadi salah satu dasar poin ke depannya gimana kita memaksimalkan, entah nanti kita bisa berkegiatan yang positif, bisa ada relasi yang baik dengan sesama yang lain dan sebagainya. Itu sih yang aku bisa harapin ya buat teman-teman bisa ikut organisasi seperti itu. Betul banget. Oke, keren banget ya. Itu bisa jadi motivasi untuk generasi berikutnya. Oke, sekarang aku penasaran banget nih, sebelum kalian terjun ke dunia forum organisasi ini, gimana sih awalnya kalian tuh tertarik, kayak apa sih yang bikin kok interest banget ya, pengen ikut, kayak mau gitu loh seleksi, kan apalagi kompetitif banget ya, apa sih, kenapa? Kalau aku sendiri ya, awalnya tuh karena aku dulu anak organisasi juga, pernah ikut OSIS juga dari SMP, terus itu waktu SMA kebetulan bener kayak sama kayak yoga, awal mulanya itu didatengin ke sekolah sosialisasi tentang Gempita. Terus itu kayak ngelihat Instagram forum anak, kayak kegiatannya positif. Kebetulan juga aku suka banget main sama anak-anak. Jadi kayaknya cocok nih kegiatan positif. Terus itu aku nggak punya kegiatan juga yang harus aku lakuin selama aku liburan, dan aku juga suka anak-anak. Dan aku ngelihat pada saat itu banyak permasalahan anak yang ada di Kota Denpasar khususnya masih belum terselesaikan. Masih banyak anak-anak remaja yang mengalami permasalahan anak di usianya yang sebenarnya bisa dari kita sendiri untuk menyelesaikan permasalahan itu sebagai pelopor, tapi karena lingkunganku sendiri kayak belum ada yang berani menjadi pelopor di sana. Jadi aku kayak kayaknya aku cocok deh ikut forum anak. Terus itu aku mulai daftar Gempita. Pas pertama kali ikut Gempita, ngeliat temen-temen tuh berbagai sekolah dan pinter-pinter banget tuh kayak, aduh, bisa nggak sih jadi bagian dari 30 besar untuk nyusun suara anak, untuk menyuarakan permasalahan anak. Kayak nggak bisa deh. Ternyata Astungkare sampai lanjut ke Duta Anak, sampai sekarang masih bareng yoga juga jadi ketua dan wakil ketua dari forum anak dari Kota Denpasar, kayak gitu sih. Keren banget sih, sangat banget inspirasi ya untuk generasi berikutnya. Jadi berarti kalau FAD ini lebih banyak interaksi sama ini ya, sama anak-anak kecil. Karena aku sempat lihat kalian kayak ke desa, ke mana gitu. Itu sama anak-anak yang kayak kecil gitu ya, apa yang sebaya sama kita? Nah, kalau dibilang anak-anak itu disclaimer, kalau menurut undang-undang kan kita di bawah naungan dinas. Menurut undang-undang itu anak-anak adalah seseorang yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun kurang 1 hari, bahkan yang masih di dalam kandungan. Jadi yang kita naungi adalah anak-anak yang berusia 0 sampai 18. Jadi nggak memandang usia, dia remaja seusia kita, sepantaran kita, atau yang masih kecil-kecil kayak 5 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, kayak gitu. Tapi kalau tak lihat hari ini ya forum anak, keberadaan yang dia sekarang, kita sebenarnya malah hitungannya udah jejaringnya lebih luas lagi. Pertama gini, kita malah pertama kita ada namanya AMP, anak, masyarakat, dan pemerintah. Gitu. Jadi kalau kita ngomong kegiatan, memang tupoksi kita adalah untuk menyasar anak-anak. Tapi secara general, kita sebagai seorang pengurus juga malah lebih sering intensnya itu kepada pemerintah dan juga masyarakat. Jadi ini yang saya sendiri rasakan sebagai kepengurusan forum anak, rasanya bangga ada di sini dan rasanya pengen berbenah lah juga di sini. Artinya saya belajar di sini, saya banyak ilmu yang sudah berkat di sini, dengan ada kenalan dengan pemerintah dan masyarakat, itu benar-benar luar biasa sih jejaringnya. Gitu. Keren banget ya, masih ini buat generasi berikutnya nih harus diinspirasi nih. Tapi aku juga penasaran, kan kita kalau ngikutin apapun yang kita suka tuh pasti ada dong kayak idola yang melatar belakangi. Kayak apa sih yang inspirasiin kalian juga? Ada nggak sih idolanya siapa? Kalau ngomongin idola ya, sebenarnya jujur kalau aku bilang idola yang secara signifikan tuh, kalau aku pribadi aku belum ada sih untuk saat ini. Tapi kalau ngomongin gimana aku ke depannya dan aku harus seperti apa tuh, aku sudah terbayang dari awal. Karena kalau dari pemahamanku sendiri, susah kita untuk menjadi seperti orang lain ya.
cukup menjadi diri sendiri aja. Karena pada dasarnya kalau memang kita mengidolakan, silahkan teman-teman kalau mau suka dengan siapapun itu silahkan. Cuman kalau aku sendiri menilai, carilah jadi diri yang sebenarnya. Karena sebenarnya kalian punya potensi masing-masing. Semua orang di dunia ini, bahkan khususnya anak-anak, punya bakat, punya minatnya masing-masing. Dengan begitu kita harus menentukan apa jalan yang kita harus pilih, seperti itu. Makanya kalau ngomong idola, mungkin kalau bisa dibilang aku mengidolakan diriku sendiri sih. Wow, keren Jadi, banget ya. Harus cinta sama diri sendiri. Gitu. Percaya diri, Betul. self love ya, banyak Iya. self love ya. Oke. Pasti kalian tuh percaya diri banget ya pas seleksi, karena kan aku lihat di IG tuh pas seleksi forum anak itu banyak banget loh kegiatannya, kayak setiap hari tuh ada hari ini tuh seleksi ini, biasanya seleksi ini, terus hari ketiga masih ada lagi. Banyak ya, Dan sebenarnya ya. itu aku lihat banyak banget yang ikut, dan mungkin banyak yang banyak nggak sih yang udah gugur pas di awal Wah, gitu. ini harus diceritain sih kawan. Ini kebetulan angkatanku sama yoga itu pesertanya hampir 350 peserta dan dicari 10 orang duta ya yoga untuk grand final. Kalau dibilang pede, aku sendiri kayak diceritaku di awal, aku nggak pede banget ngelihat teman-temanku yang kayak keren-keren banget dari berbagai sekolah, dari SD, SMP, sekota Denpasar aku ketemu, baik swasta ataupun negeri, dengan public speaking mereka yang bagus, pemahaman mereka terkait dengan anak yang benar-benar luas, dibanding aku yang nggak tabu banget tentang anak-anak tuh, cuma tahu aku suka anak kayak gitu. Aku nggak tahu anak tuh sebenarnya dari umur berapa sampai berapa sih, hak yang mereka tuh apa sih yang harus aku penuhi. Kayak ngelihat mereka yang udah paham banyak hal tuh kayak oh my god, kayak susah deh. Ternyata setelah aku jalanin sesi demi sesi, mulai dari tes tulis, tes wawancara, tes bakat, terus itu FLC. Kalau kita mau belajar, pasti bisa. Semuanya pasti bisa. Dari aku yang awalnya public speaking pun masih sangat amat belajar pada saat itu, terus itu pemahaman terkait anak sedikit. Dan masih banyak hal lagi yang sebelumnya aku nggak pernah tahu dan aku nggak pernah dapat, tapi di forum anak setelah aku berani mencoba, kayaknya banyak hal yang aku dapat, dan aku juga pengen ngasih banyak hal juga untuk forum anak dan anak-anak di Kota Denpasar gitu. Wah, keren banget sih. Karena aku tahu itu banget, itu nggak mudah banget ya kayak pas seleksi itu, karena kan itu kan seleksinya nggak dari segi pengurus saja, kan ada kayak dari segi duta juga kan banyak banget peminatnya Iya, kan. Kalau dari yoga gimana? Ada nggak kayak apa ke pressure atau nggak pas ngelihat misalnya daftar nih sama teman, terus temennya tiba-tiba udah gugur di seleksi yang kedua, ada nggak sih kayak aduh aku gimana ya, aku kayak gimana ya, ada nggak kayak gitu? Tapi FYI. FYI. Jadi kalau misalkan ngomongin pengalaman kemarin di forum anak di awal ya, percaya nggak kalau misalkan aku daftar di kelas 9 SMP? Sumpah. Bener. Jadi aku daftar di kelas 9 SMP, cuman pada saat itu benar-benar aku sendiri sih sama sekali belum banyak punya pengalaman ya. Dan itu pun punya pengalaman karena ikut OSIS di organisasi sebelumnya di SMP. Nah, ikut di pageant duta anak tuh kayak aku mikir, wah ini siapa ya, pada gak kenal orang-orangnya. Dan saat seleksi pun aku ngerasa kayak yang lain pada pakai pakaian celana panjang pada SMA, kok kayak aku sendiri SMP seperti itu. Nah, tetap pada saat itu bang, jujur aku orangnya selalu ya udah pede aja gitu. Kalau emang sekali salah berarti memang perlu belajar lagi gitu. Nah ya udah akhirnya ikut ternyata lolos sampai 30 besar. Nah di 30 besar pun aku rasa kayak ini gimana ya, kok bisa lolos sampai di sini gitu. Artinya oh berarti udah ada jalannya nih gitu. Nah cuman kalau ngomongin sebelum jauh dari ikut duta anak di forum anak kota, jadi sebenarnya aku juga udah pernah ikut di forum anak di Densel, Kecamatan Denpasar Selatan. Jauh dari itu aku udah pernah ikut forum anak kecamatan, cuman nggak begitu aktif pada saat itu ikut di sana. Nah itulah akhirnya sampai sekarang sih masih masa nggak nyangka ya, masih bisa dan nyampe ada di sini di posisi sekarang gitu. Nggak expect ya? Nggak expect banget sih, cuman karena apa ya saya bilang ya, jadi ya harus berani mencoba sih kalau kata Wayang. Berani mencoba, dan apapun itu sekalipun kalian gagal, pokoknya jalanin aja gitu. Oke, kata-kata hari ini berani mencoba. Berani Iya mencoba. betul, kalau ada gagal, peluang tuh ambil aja semuanya. sedikit peluang itu sangat berharga teman-teman. Oke, berarti kan Kak Mayang sama Yoga kan udah pernah ikut duta berarti ya, dan Yoga berarti udah pernah ikut forum anak di
Densel ya kecamatan Kecamatan Denpasar Selatan. Berarti udah berpengalaman dong, berarti udah bisa nih nyontek dari yang dulu pas seleksi forum anak kota Denpasar, berarti kayak udah ada bayangan berarti ya? Iya. Udah ada bayangan. Sama nggak apa kayak ada yang beda gitu dari kalau kecamatan sama langsung di kota Denpasarnya? Kalau kecamatan sebenarnya nggak jauh beda sama kota. Apalagi sekarang malah lebih aktif lagi teman-teman kecamatan. Karena hitungannya mereka sudah punya rumahnya mereka sendiri, cuman kita tetap kekeluargaan kita antara forum anak kota, kecamatan dan desa itu kita saling berkesinambungan. Tapi pada dasarnya sekarang ngomongin perihal struktur organisasi, kita masing-masing punya program kerjanya, punya kegiatannya. Jadi kita tinggal pelaporannya aja ke depannya. Tapi kalau ngomongin perbedaan nggak ada jauh beda sih. Jadi kalau teman-teman di sini mau ikut forum anak dan masih rasa malu atau apapun itu, boleh mulai dari tingkat desa dulu atau tingkat kecamatan, bahkan ke kota juga kalau mau coba silahkan seperti itu. Jadi sama aja sih, nggak ada bedanya. Untuk informasi generasi selanjutnya nih aku pengen nanya, ada nggak kayak faktor-faktor yang kayak misalnya nih Yoga dan Kak Mayang kan dulu udah pernah kayak ikut duta, Yoga kan udah pernah ikut kecamatan sama duta juga. Ada nggak kayak di forum anak kota Denpasar ini pengalaman Yoga dan Kak Mayang dulu tuh jadi kayak panitia yang pas seleksi itu kayak dia udah pernah nih ikut ini, ada nih kayak peluangnya gitu loh karena udah berpengalaman, ada nggak kayak gitu? Pengalaman ya, kalau Ngaruh nggak gitu loh? sebenarnya banyak yang gini sih, hampir semua kegiatan ya. Pasti mereka punya pengalaman sebelum mereka daftar dari forum anak itu sendiri. Jadi kayak itu bakal jadi nilai plus sendiri sih buat mereka kalau mereka sebelumnya pernah ikut kegiatan kita terutama ya. Karena kegiatan kita tuh lumayan banyak dan terbuka untuk seluruh anak-anak di Kota Denpasar. Jadi nggak cuma pengurus aja yang bisa ikut kegiatan kita, tetapi kalau kalian anak-anak yang ada di Kota Denpasar mau ikut kegiatan kita setiap hari Minggu di Taman Janggan, di Renon, boleh banget datang. Di jam pagi kalian bisa main barengan anak juga. Jadi itu sebagai nilai plus kalau misalnya nanti kalian mau daftar kepengurusan di forum anak itu sendiri. Kalau pernah ikut kepanitiaan, baik itu di luar dari forum anak ataupun dalam lingkup forum anak gitu. Luar biasa banget ya, dan aku baru tahu hari Minggu tuh ada ya kegiatannya. Ada setiap hari Minggu, selalu itu rutinitas kita ya setiap hari Minggu. Boleh Jadi nggak ya tuh kayak itu kita kegiatannya? ada kegiatan tahunan, bulanan, bahkan mingguan tuh juga ada kita. Itu kegiatannya apa aja tuh di hari Minggu itu? Kalau hari Minggu kita ada kegiatan namanya beraksi. Bersama anak berkreasi dalam aspirasi gitu. Itu kegiatannya kita main bareng anak-anak, main-main gimana kita sebagai forum anak untuk memfasilitasi anak-anak yang ada di Taman Janggan, nggak cuma bermain tapi kita kasih edukasi kepada mereka, entah itu dari segi pendidikan ataupun dari segi emosional mereka yang lagi main di sana. Jadi kita di sana main setiap hari sama anak-anak, entah itu kita ngajak kecamatan, desa ataupun kota gitu. Keren banget ya, my god, ternyata ada mingguan, tahunan, bulanan ya. Apa nggak capek, apa nggak ini tuh mumet sama schedule-nya. Oke. Sekarang aku pengen nanya, kalian tuh udah ada nggak sih achievement untuk diri sendiri atau nggak pengalaman baru yang kayak oh ternyata gini ya, kayak di diri rasanya kayak bener-bener ternyata gini ya, dan kalian tuh baru tahu gitu loh, ada nggak? Banyak sih yang bisa sampai sekarang aku alami itu. Pertama gini, nggak selama ini baru akhir-akhir ini ya sadar bahwasanya kita di dalam hidup ini banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama gini, pernah gak kebayang bahwasannya tentang anak-anak terkhususnya ya, kayak perihal anak-anak di luar tuh seperti apa dan sebagainya. Jadi kadang pertama tuh kayak sering, sekarang malah ngerasa bersyukur dalam artian oh ternyata aku udah dapat ini, dapat itu, dapat jejaring relasi, dapat dan sebagainya, lebih bersyukur banget dibanding orang-orang lain yang di luar sana mungkin banyak yang membutuhkan dan bahkan pingin ada di posisi kita sekarang. Nah itu yang menjadi dasar kenapa pada saat ini di forum itu jadi dua tipe itu kan. Tipe pertama kita bisa pengembangan diri, bisa upgrade diri, grow up, dan tipe kedua bisa melihat berbenah kembali, melihat keadaan teman-teman kita di luar sana bagaimana. Jadi pengalaman terbaik yang gue dapetin di sini adalah mempelajari diri sendiri dan juga mempelajari keadaan lingkungan sosial kita di luar. Jadi sering aku lihat kayak kemarin keadaan banjir yang ada di Kota Denpasar. Jadi kita Denpasar, forum anak kita Denpasar itu kita turun langsung aksi ke masyarakat. Enggak juga teman-teman adik-adik kita yang luar sana ngerasa wah
hancur sih rasanya ngeliat ya, apalagi kayak kemarin banyak yang udah bersedih sampai nangis, rumahnya hilang, mobilnya hilang dan sebagainya. Itu jadi peran kita sebagai forum anak di sini, bahwasanya kita bukan hanya berkegiatan yang istilahnya pijan-pijan menunjukkan duta-dutaan aja, tapi kita juga di forum anak itu sendiri menunjukkan aksi sosial kita secara langsung. Bukan hanya kita melihat wah baru jadi forum anak update terus dan sebagainya, tapi kita juga tetap terbuka, mata kita tetap terbuka melihat keadaan kita di sosial sekitar kita, seperti itu sih. Jadi pengalaman terbesar banget yang pernah ku alami gitu. Keren banget ya, jadi kayak langsung turun bantuin gitu ya. Berarti yang kemarin turun tuh semua forum anak? Iya, kebetulan kita gabungan juga dari desa, kecamatan, dan kota. Kita jalan bareng-bareng untuk datengin anak-anak, terutama anak-anak ya, yang terkena sebagai korban dia dari bencana banjir. Terus itu entah dia banyak banget bukunya hilang, bajunya nggak ada, rumahnya hilang. Kayak kita datang ke sana, kita ngasih yang bisa kita kasih, apapun yang bisa kita kasih, entah itu dari dukungan emosional ataupun finansial, kita bantu mereka, adik-adik di sana. Dan ya kita bersinergi bersama dengan forum anak desa, kecamatan, dan kota gitu. Dan kalau ngomongin kemarin waktu banjir itu, kita benar-benar kemarinnya hujan malam, paginya udah reda hujannya, dan kita dapat informasi banyak rumah-rumah roboh, banyak yang sudah rumah-rumah yang tenggelam gitu. Kita langsung pagi itu packing barang. Dan kebetulan juga memang kita setiap kegiatan habis selesai kegiatan tuh kita kayak sering bersih-bersih atau apalah itu di sekre kita. Nah pas saat itu kita terakhir ada kegiatan bakti sosial ke panti asuhan di Karangasem. Nah kebetulan masih ada tuh sisa barang kayak baju, buku dan sebagainya. Langsung hari itu kita selesai dapat informasi banjir, dan kita juga diinfokan kalau oh di sini ada posko-posko nih yang sedang terdampak gitu. Akhirnya kita turun, kita ke dinas kita di Sekre. Akhirnya kita kumpul barang, langsung infoin ke teman-teman yang punya baju, yang punya buku dan sebagainya yang bisa disumbangkan, ayo sumbangin gitu. Langsung kita atensi turun ke lapangan gitu. Jadi sangat luar biasa sih pengalamannya. Luar biasa banget ya, itu di luar proker. Jadi kalian langsung saset nggak ada lali lagi, udahlah kita langsung bantu gitu ya. Berarti itu ada kayak bantuan dari pengurus forum anaknya juga ya? Betul. Yang baju Betul. itu. Oh my god, keren. Oke, berarti kan tadi itu tuh kan di luar proker ya, sangat tiba-tiba sekali. Sekarang aku pengen tahu nih, proker unggulan kalian yang sudah ada atau yang mungkin kalian akan implementasikan di jabatan kalian itu apa? Boleh nggak di-spill? Spill nggak nih? Spill dong Kak Wayang, gimana Kak? Proker terdekat kita yang udah ada di feed Instagram kita yang ada tulisan coming soon itu adalah Gempita tahun 2026. Itu adalah gerakan edukasi melalui partisipasi anak. Itu adalah program kerja pemilihan Duta Anak Kota Denpasar regenerasi dari Duta Anak 2025 gitu. Jadi di sini ini adalah program rutin tahunan yang kita pasti lakukan di awal tahun. Jadi rentetan kegiatannya sudah mulai dari pendaftaran. Nanti pendaftarannya akan dibuka sampai bulan Januari. Dari sekarang sudah dibuka sampai nanti Januari tahun depan. Terus itu nanti bakal ada tes tulis, tes wawancara, tes bakat, FLC, penyusunan suara anak, dan lain sebagainya, sampai nantinya di grand final pemilihan Duta Anak Kota Denpasar tahun 2026. Iya. Gitu. Catat ya teman-teman, dari tanggal berapa Kak? Dari tanggal 15 Desember sampai 20 Januari. Oke, catat teman-teman. Jadi kan itu baik banget ya seleksi apa aja Kak? Tes apa aja? Tes tulis pertama, terus itu tes wawancara, tes bakat, ada. terus itu sidang suara anak. Kalau sudah sidang suara anak berarti sudah dekat penentuan 10 besar, baru ada FLC, terakhir grand final gitu. Untuk teman-teman yang mungkin pengen ikut nih, ada nggak Kak tips and triknya gitu loh? Tips and trick yang penting kalian memenuhi kriteria terlebih dahulu. Kalian harus siapin berkas-berkas yang kalian perlukan. Kalian berusia 17 tahun per 21 Juni tahun 2026, dan juga kalian berdomisili di Kota Denpasar ataupun bersekolah di Kota Denpasar, tidak mengonsumsi narkotika ataupun rokok, diberikan izin oleh orang tua, dan juga persiapan-persiapan lain yang sesuai dengan kriteria. Nanti sisanya mengalir aja nggak sih Yoga ya? Betul. Terus itu tips and triknya gimana Yoga? Biar bisa terpilih. Hmm. Pede nggak sih Yoga? Betul. Percaya diri yang pertama.
Lalu setelah kita kalau ada percaya diri, pasti yang kedua tuh keinginan belajar. Betul Jadi kalau banget. boleh dan kalau mau ingin lebih lanjut, pahami sekitar tentang anak-anak, tentang diri sendiri bagaimana, tentang pengetahuan sosial yang lebih banyak. Jadi nanti nggak ada kok tesnya yang tentang soal matematika, Nggak soal ada, fisika tuh fisika nggak ada. aman. Jadi nggak ada soal yang seperti itu. Jadi saya rasa apalagi teman-teman kan SMP di bawah 17 ya Iya, yang di bawah daftar. 17. Jadi aku rasa banyak pasti bakal teman-teman kalau emang fokus dan ingin lebih di sini pasti bakal bisa kok. Oke, itu tips and trick dari Yoga. Oke, mantap banget ya untuk teman-teman yang mungkin kepo nih dan aku pengen daftar deh, itu tips and tricknya. Oke. Aku pengen nanya lagi. Kan kalian nih schedule-nya sangat padat ya, apalagi udah ada mau Gempita sarannya. Pasti akan rapat terus. Gimana sih cara kalian maknain tantangan yang sangat amat susah tuh jadi kayak kita bawa hal positifnya aja gitu. Gimana sih, kan biasanya kan orang-orang tuh kak kalau udah tantangan aduh stres, depresi, nggak tahu deh mau gimana sih cara kalian biar itu bawa positif gitu. Oke, tantangan ya. Kalau dari pandanganku sih, aku malah lebih dominan kalau diem tuh ngerasa kayak apa ya? Karena keterbiasa kita kalau di forum tuh kan hampir banyak banget kegiatannya dan jadi kita ngerasa let it flow aja, hitungannya ngalir aja gitu. Nah, gimana cara kita menentukan itu sebuah, apalagi kita sebagai seorang anak harus utamakan belajar ya pertama, kedua baru kita keluarga, ketiga baru organisasi. Jadi ketiga elemen ini seharusnya kita punya pembatasan. Tapi sekarang yang saya alami adalah ketika kita paham akan semua hal itu, pasti ini bakal berkolaborasi dengan saling berkaitan. Contoh, ketika kita ingin belajar itu bukan soal tentang belajar di sekolah aja, tapi juga ada belajar di luar, di lingkungan kita, di sosial, di organisasi dan sebagainya. Itu juga namanya belajar. Terus tentang lingkungan sosial masyarakat. Nah, banyak kali kadang kita melihat dan bertemu dengan orang-orang itu bukan hanya pertemanan dari sekolah aja. Jadi ada juga pertemanan tentang di kayak tadi bilang di pemerintahan, di masyarakat. Itu jadi poin plus kita kalau kita ikut organisasi. Walaupun memang kita kayak jarang banget ada di rumah, jarang banget kayak kita diam santai dan sebagainya, tapi aku rasa ini kita lebih bisa maksimalkan waktu yang kita punya. Nah, caranya untuk membagi itu semua dengan cara memanage waktu itu dengan baik. Pilih dia, kalau kata sekarang sih apa namanya? Bahasanya atur strategi, tentukan jadwal dan tentukan bagaimana mana yang pasti dan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Itu tips and trick masuk juga ya. Iya. Oke, keren banget. Pasti juga nggak padat di organisasi aja nggak sih, nggak padat di ini aja. Kalian tuh kan sekolah juga ya, masih Iya. pelajar Masih apalagi pelajar. ya. Itu kalian tuh gimana sih cara imbangin yang kayak ini nih di sekolah harus belajar, tapi harus juga punya tanggung jawab di forum. Gimana tuh? Apa nggak bingung kalian? Kebetulan aku kelas 12 ya, udah mulai serius untuk belajar nanti mau lanjut ke perguruan tinggi. Aku sendiri karena aku merasa dan menganggap forum anak itu sebagai keluarga. Aku nggak menjadikan tanggung jawabku di forum anak itu sebagai beban. Jadi aku datang ke forum anak sebagai tempat aku healing, entah itu berkegiatan dan lain sebagainya. Tanggung jawabku ke forum anak tetap aku lakukan sebisaku. Kalau memang aku diperlukan dan aku harus ada di sana, aku usahakan untuk datang. Kalau memang bisa digantikan oleh teman-teman pengurus yang lain, yoga dan teman-teman yang lain, boleh aku minta izin, baik komunikasi yang baik kepada teman-teman pengurus nantinya kenapa alasan aku tidak bisa datang dan lain sebagainya. Tapi untuk kegiatan dan untuk tanggung jawab di forum anak itu, kalau dibilang memberatkan aku sebagai pelajar, enggak, itu masih bisa berjalan beriringan karena aku yang memilih jalan sebagai pengurus di forum anak dan aku juga tanggung jawabku sebagai siswa, sebagai seorang anak yang harus belajar, belum lagi memenuhi ekspektasi orang tua untuk menjadi siapa dan apa nantinya kayak gitu. Tetap jalani aja sebisa kita, jangan dibawa pusing apapun kegiatan itu. Kalau ngelihat anak-anak tuh bawaannya tuh kayak Happy ya. happy aja kayak gitu. Tenang ya, pasti Tenang, hening kayak, suaranya, gitu. hilang semua masalah. Iya, kayak jangan dibawa stres gitu. Jadi kayak kalau kita ke FAT tuh malah hiburan ya, Ya, ya. malah happy kayak gitu. Kegiatannya seru-seru banget. Pasti nyaman banget ya di FAT ini ya. Ada nggak kalian kayak aku
aku pengen lanjut nih berkecimpung di forum anak, ada nggak kayak pengen lanjut, apalagi kan yoga masih kelas 11 gitu, ada nggak ingin lanjut berbakti kepada FAD? Jadi kalau ngomongin berbakti itu banyak ya, bahkan kakak alumni kita sampai kuliah pun Meriau di atas 17 tahun udah umurnya sekarang, mereka masih aktif mendampingi kita di forum anak. Pada dasarnya kalau ngomongin dedikasi ya, ini dedikasi lagi tentang forum anak, bukan masalah umur tapi masalah keinginan kita untuk ada pada forum itu sendiri. Jadi kalau kita merasa forum ini sebagai rumah, sebagai tempat kita untuk kembali belajar di sini, kan namanya manusia pasti akan selalu terus belajar, berproses terus, dan tidak ada salahnya untuk kembali mencoba. Jadi sekalipun teman-teman kakak juga yang alumni kemarin sudah umuran tua-tua, udah umur 20 dan sebagainya, dia tetap masih mau mendampingi kita. Nah, kalau mau keinginan sih coba lihat nanti ya, tapi aku rasa kalau emang kita aku kasih kepercayaan untuk bisa lanjut di forum mana, pasti sih bakal tak temenin. Karena sekalipun susah seneng, bahkan rasanya semua hidupnya aku jalin hari ini, tahu apa itu dinas, apa itu pemerintah dan sebagainya itu karena forum anak. Betul sekali. Jadi aku rasa ketika aku udah dapat ilmunya, aku akan bagi ilmunya ke teman-teman nanti untuk next generation forum anak itu sendiri. Oke, seru banget ya, ternyata alumni juga masih bisa main ya kalau kalian punya acara. Berarti pas Gempita tuh ada nggak alumni yang kayak datang ngeliat atau nggak ngasih kayak arahan lagi, ini tuh seharusnya kayak gini, ada nggak kayak gitu? Ada namanya SC, jadi SC itu yang membantu kita dalam, kalau kita buat Gempita pun kita nggak tahu kayak gimana dulu itu kayak gimana, jadi dibantu sama mereka yang sudah pernah berpengalaman sebelumnya sebagai panitia, sebagai kakak-kakak, diarahkan ini yang perlu kalian lakukan, ini yang perlu kalian lakukan, ini yang pernah kami lakukan dan kalian boleh lakukan yang lebih dari itu, kayak gitu. Jadi setiap kegiatan Gempita pasti kita mengundang kakak-kakak kita yang terdahulu untuk datang hadir di kegiatan kita gitu. Betul nggak Yoga? Betul. Oke, berarti menjaga relasi banget ya sama Betul. alumni, kakak-kakak alumni ya. Aku yang terakhir deh, apa sih harapan kalian yang kayak untuk generasi berikutnya, ada nggak kayak kalian itu misalnya melakukan sedikit kesalahan kayak nyenggol dikit, kayak pengen nyampein untuk generasi selanjutnya, jangan ya kayak gini ya gitu, ada nggak? Terima ya. Dari Yoga dulu ada nggak? Kalau dari aku ya, aku sih mikirnya gini, aku malah ngerasa kenapa harus sekarang taunya itu, kenapa harus baru hari ini sadarnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang hadir dan nonton video ini, aku titip pesan ke teman-teman semuanya bahwasanya hari ini dunia akan jahat pada kalian ketika kalian tidak berani untuk menyerang dunia ini, untuk tidak menjadi diri sendiri kalian, untuk menjadi apa yang akan kalian impikan. Kalian tidak akan bisa menjadi orang yang akan dipandang oleh masyarakat. Jadi sebenarnya kalau ngomongin perihal tentang branding dan sebagainya, itu sudah banyak banget yang aku pelajari, dan bahkan teman-teman formal juga di sini sudah sering banget kita selalu kasih titip pesan bahwasanya tetap menjadi orang yang rendah hati, tapi kita berproses dan terus belajar. Jadi pada dasarnya buat teman-teman yang sini belum punya kesempatan atau apapun itu yang pengen masih belajar, yang penting pada intinya teman-teman punya keinginan untuk belajar. Aku yakin ketika teman-teman berusaha, ingin untuk belajar dan selalu berproses, pasti akan punya kesempatan nanti ke depannya. Karena ada kata-kata yang aku sempat sampaikan bahwasannya kesempatan itu akan ada ketika kita punya kesiapan gitu. Jadi ketika teman-teman ingin ada kesempatan, maka siapkanlah diri kalian terlebih dahulu. Sedari awal pengen belajar, pengen menjadi seorang dosen nanti, maka pasti kita perlu harus belajar. Kalau pengen menjadi seorang dokter, kita harus memahami tentang ilmu biologi dan sebagainya. Begitu juga aku sekarang, aku pengen menjadi seorang yang nantinya karirnya lebih jenjang, lebih tinggi. Tentu aku harus dari sekarang berproses seperti itu. Jadi titip pesan buat kalian, jangan sampai ngerasa rendah hati dengan diri kalian sendiri. Karena setiap orang ada masanya, setiap orang punya pilihannya, dan setiap orang kita nggak akan tahu besok akan terjadi apa-apa. Gitu. Dari untuk Kak Raya Kalau sendiri? aku simpel aja, untuk generasi muda nanti ke depannya jangan takut mencoba apapun yang ada di depan kalian, peluang apapun yang ada ambil aja. Coba aja dulu. Entah hasilnya akan sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau tidak, tetap bangkit lagi, belajar lagi, dan coba lagi peluang yang ada.
Semuanya akan dimulai kalau ada inisiatif ya, dan kalau Betul. berani mencoba. Jadi untuk teman-teman jangan berkecil hati, jangan udah ke pressure duluan padahal belum kecoba. Oke, nggak kerasa kita udah sejauh ini pembahasannya sudah sangat dalam dan sudah banyak tips and trick dari Kak Mayang dan Yoga. Untuk teman-teman yang ingin kepoin IG mereka, boleh nggak dikasih nih IG-nya untuk yang mungkin akan daftar Gempita atau apa? Boleh di-spill IG-nya? Oke, ngomongin Gempita, boleh teman-teman semua cek dan lihat langsung di IG kita, di IG FA Dan Pasar. Nanti di sana semua informasi tentang forum anak dan pasar, kegiatan kita, semua yang kita lakukan di forum anak itu ada di IG kita, dan kita selalu aktif dalam bermedia sosial. Gitu. Jadi story kita juga boleh dipantengin, postingan kita juga, karena Gempita hari ini kita punya spesial, punya Gempita tahun ini punya apa namanya? Hal yang berbeda lah Iya. dari tahun Berbeda sebelumnya. dari- Hadiah untuk 2026 ini terkhusus lah gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar atau mungkin yang pengen tanya-tanya, boleh langsung DM IG kita di Betul. FA dan Pasar. Bukan juga cuma tanya-tanya tentang Gempita, kalau ada anak-anak yang bingung mau mengeluhkan ataupun mencurahkan isi hati, pikiran yang nggak bisa selama ini kalian adukan ke orang lain, kalian bisa banget DM kita, FA dan Pasar kita, ataupun perwakilan dari Duta yang memegang Instagram kita pasti akan merespon kalian dengan baik. Dan mungkin kita kalau mau temen ngobrol atau bagaimana bisa datang ke dinas kita, Dinas DP3A P2KB Kota Denpasar. Itu ada di Luwita. Betul. Gitu. Dan satu trik juga, kalau ngomongin tentang Pak dan Pasar, kita ada moto namanya bersuara dalam karya. Jadi kita selalu ingin karya-karya kita, apapun itu kita akan suarakan. Jadi ketika kita rasa tidak benar ataupun terjadi yang rasanya negatif, kita pasti akan menyuarakan dulu. Tapi kita juga tetap selalu berpandangan bahwasanya karya-karya kita tuh akan ada dalam suatu implementasi ketika kita sudah ada. Jadi tidak hanya kita berbicara aja, tapi kita buatkan sebagai karya itu sendiri. Tuh. Dan kita sering katakan pada masa itu adalah sing main-main. Jadi banget. sekali kita berkarya, kita rasa kita harus punya mimpi yang jauh lebih besar. Gitu. Sing main-main. Sing main-main. Keren banget ya. Oke, terima kasih untuk Kak Mayang dan Yoga. Aku benar-benar ngebuka wawasan yang sangat luas lagi dan membuka pandangan yang beda dari organisasi yang aku dampingin akhir-akhir ini. Oke, saya tutup ya. Sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Saya Alila Baharta dari Forbes, izin pamit undur diri. Terus berkarya, terus berkreativitas. Salam kemanusiaan, siamo tutti fratelli. Dadah. Dadah.